Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antep untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Tuan Muda Abimana yang mengajak Kinanti untuk pisah ranjang ini. Rupanya Tuan Muda Abimana ini merasa ragu karena ia harus tidur di kamar tamu dan terpisah dari Kinanti. Namun sambil memegang selimutnya, Tuan Muda Abimana ini tetap bersikeras akan kemarahannya saat ini terhadap Kinanti. Ia merasa kesal kepada Kinanti karena sudah merasa dibohongi oleh Kinanti. Makanya Tuan Muda Abimana ini tetap saja bertahan pada pendiriannya untuk bisa tidur dengan Kinanti. Dan keesokannya ketika Tuan Muda Abimana ini akan berangkat bekerja, Kinanti ini masih terus saja berusaha untuk berbuat baik kepada Tuan Muda Abimana. Kinanti pun menegur Tuan Muda Abimana dan mengatakan kepada Tuan Muda Abimana, "Mas, apakah kamu mau kerja?" kata Kinanti ini kepada Tuan Muda Abimana. Tuan Muda Abimana yang seperti macan loreng ini pun hanya menoleh kepada Tuan Kinanti dan cemberut melihat Kinanti. Rupanya kemarahan Tuan Muda Abimana ini belum juga reda. Ia masih saja tetap marah kepada Kinanti dan seperti macan loreng ya guys ya, kalau Tuan Muda Abimana ini sedang marah. Tidak ada lagi di sini seperti kucing anggoranya ya guys ya. Bijumia aja merasa takut apabila berhadapan dengan Tuan Muda Abimana yang sedang marah ini. Melihat Tuan Muda Abimana yang belum bisa memaafkan dirinya, lalu Kinanti pun menemui Oma. Di sini Kinanti ia menceritakan keluh kesahnya kepada Oma. Kinanti pun mengatakan kalau ia merasa bersalah kepada Tuan Muda Abimana dan semua ini adalah kesalahan dirinya, kata Kinanti ini. Dan Kinanti pun menceritakan semuanya kepada Oma tentang kegalauan hatinya, di mana Tuan Muda Abimana ini sampai saat ini belum bisa memaafkan dirinya. Sambil menangis Kinanti pun memeluk Oma. Hanyalah Oma lah tempat Kinanti mengadu satu-satunya di rumah itu. Namun Oma di sini seperti biasa, ia pun menyabarkan Kinanti dan menasihati Kinanti agar tetap sabar menghadapi suami tercintanya. Karena kata Oma di sini dalam rumah tangga itu biasa ya guys, ada manis, pahit, asin dan juga asemnya. Tentunya di sini Kinanti harus benar-benar ekstra sabar menghadapi Tuan Muda Abimana yang saat ini ia belum bisa memaafkan Kinanti. Entah apa maksudnya Tuan Muda Abimana ini, padahal ia sudah menolak mentah-mentah si Alia untuk kembali lagi menerima cintanya. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana yang pemarah dan tidak mau dibohong ini belum bisa memaafkan Kinanti, meski Kinanti sudah menjelaskan secara detail kalau ia waktu itu akan berterus terang kepada Tuan Muda Abimana tentang kebenaran Amanda ini adalah Alia. Akan tetapi keegoisan Tuan Muda Abimana ini belum bisa menerima Kinanti begitu saja dan memaafkan Kinanti, meski mereka pun satu rumah. Yang Mimin takutkan jika Kinanti ini benar-benar pergi dari rumah dan minggat dari rumah itu, maka Tuan Muda Abimana juga yang akan kelimpungan. Tetapi hal itu tidak akan mungkin ya guys. Pada ujung-ujungnya juga mereka pun akan berdamai dan kembali mesra. Namun saat ini Tuan Muda Abimana masih saja marah kepada Kinanti. Biarin aja ya guys ya, kan marahnya Tuan Muda Abimana ini hanya 30 detik saja. Sementara itu di tempat yang berbeda, si Alia ini masih saja pura-pura lumpuh nih guys ketika David mendatangi Alia di kontrakannya atau di rumahnya. Dimana di sini David sepertinya memohon cintanya Alia. Duh David, kayak gak ada wanita lain aja ya, ngapain
sama si Amanda atau si Alia ini. Padahal kalau David tahu Amanda atau si Alia ini pura-pura lumpuh aja nih. Amanda di sini ia ingin agar orang-orang kasihan kepada dirinya dan agar Tuan Muda Abimana ini bisa kembali menerima cintanya. Dimana Amanda atau si Alia ini sudah bekerja sama dengan Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana, untuk menghancurkan hubungan Tuan Muda Abimana dan Kinanti. Lalu Amanda atau si Alia ini akan menjadi penggantinya, tetapi ini hanya rencana Anita dan si Amanda saja. Semoga saja rencana mereka berdua ini tidak akan berhasil ya guys ya. Kemudian di sini juga terlihat kalau Amanda atau si Alia ini diajak oleh David ke tempat terapi. Entah tempat terapi apa ini sehingga mereka tidak mengetahui kalau sebenarnya Amanda ini tidak lumpuh. Di sini Amanda pun pura-pura tidak bisa berdiri dan ia pura-pura terjatuh. Duh guys, semoga si Amanda ini lumpuh beneran ya, bikin jengkel aja kelakuan si Amanda ini. Dimana di episode sebelumnya diceritakan kalau Tuan Muda Abimana ini menemui Amanda atau si Alia ini. Meski Tuan Muda Abimana sudah bermaaf-maafan dengan Amanda atau Alia, namun di sini Tuan Muda Abimana hanya menganggap Alia ini sebagai teman saja. Hal inilah yang membuat Amanda sangat kecewa. Ia mengobrak-abrik tempat kosannya tersebut dan membanting segala sesuatu yang ada di dekat dirinya. Ia menangis sedih, di mana saat itu ketika ia sedang menangis tiba-tiba saja si Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana ini, menanyakan tentang Abimana, apakah Abimana sudah menerima dirinya kembali. Namun di sini Alia mengatakan kepada Anita kalau Tuan Muda Abimana sudah mengetahui dirinya adalah Alia. Namun Tuan Muda Abimana menolak dirinya dan Alia pun mengatakan kepada Anita kalau mereka akan berhenti bekerja sama. Namun rupanya di sini Anita akan membujuk Alia ini untuk bekerja sama dan jangan menyerah karena mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan hatinya Tuan Muda Abimana. Lalu Bijumi di tempat yang berbeda menemui Tuan Muda Abimana yang saat ini sedang duduk sendirian. Dan Tuan Muda Abimana ini menyuruh agar Bijumi membersihkan kamar tamu karena Tuan Muda Abimana mengatakan kepada Bijumi kalau ia saat ini akan tidur di ruang tamu. Tetapi yang namanya Bijumi ia terlalu banyak pertanyaan sehingga Tuan Muda Abimana ini seperti macan loreng hampir saja menerkam Bijumi dan Bijumi pun lari ketakutan nih guys ya. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, Mimin mohon maaf. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Mimin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.